Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan usahanya. Kembali lagi di channel YouTube teman-teman, channel YouTube Animal Zoo, channel yang membahas seputar dunia hewan yang ada di lingkungan sekitar kita semua dan hewan peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha ternak jiplek kristal. Berapa modalnya dan cara suksesnya seperti apa. Nah, saya harapkan dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman serta mendapatkan inspirasi untuk peternak jiplek kristal. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, terus like dan komen ya teman-teman, serta share kepada orang lain barangkali orang tersebut membutuhkan informasi ini. Oke, tidak panjang lebar teman-teman, mari kita simak penjelasan video ini. Nah, jiplek kristal sendiri ya teman-teman, salah satu burung kicau yang paling diminati oleh kicau mania. Nah, alasannya karena jiplek kristal memiliki kualitas suara yang bening, rapat, keras, atau pedas ya, kadang berisik di telinga ya teman-teman. Serta mentalnya juga kuat, fighter, sangat berkicau. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan untuk memulai peternak jiplek kristal teman-teman? Tentu yang pertama adalah tempatnya ya, atau kandang. Nah, kandang kita persiapkan terlebih dahulu teman-teman. Bisa menggunakan kandang minimalis ya, atau kandang aviari teman-teman. Nah, awal mula saya berternak jiplek kristal menggunakan kandang minimalis teman-teman. Nah, kandang itu berukuran panjang kayu ya, 1,5 meter, tingginya itu 2 meter, kemudian lebarnya itu 50. Itu saya buat 4 kolom teman-teman, atau 4 kotak. Nah, itu awal mula saya ternak seperti itu. Nah, modal yang dikeluarkan ini kemarin kalau nggak salah saya kurang lebih 700 teman-teman, kurang lebih 700. Karena itu pun saya minta tolong sama teman-teman. Jadi ada uang upahnya lah. Misalkan itu yang buat teman-teman sendiri malah lebih murah, tidak sampai segitu teman-teman. Yaitu 700 ya teman-teman untuk modal awal. Nah, setelah kandang jadi, kita tentunya harus membeli jipleknya ya teman-teman, atau burungnya ya teman-teman. Nah, kemarin saya beli sepasang itu dengan harga 1 juta teman-teman ya, 1 juta. Nah, 1 juta saya beli 2 teman-teman. Nah, berarti 2 juta ya teman-teman, plus kandang berarti 2.700.000. Nah, setelah kandang dan burung udah dapat semua teman-teman, kita mungkin butuh adaptasi teman-teman dari burung itu. Gak mungkin kita beli terus kita tempatkan di rumah langsung bertelur atau langsung produksi. Pas waktu itu saya 3 bulan teman-teman baru bisa bertelur atau berproduksi. Jadi ada waktu 3 bulan. Nah, hariannya tentu kita kan membutuhkan operasional untuk pakan ya teman-teman. Saya tuh kemarin mengeluarkan pakan untuk per bulannya ya teman-teman. Ini untuk per bulan
baik EF sama ulet kandang itu per bulannya itu saya mengeluarkan Rp50.000 teman-teman ya, Rp50.000 untuk pakannya teman-teman. Itu untuk 2 pasang. Nah, kita sampai 3 bulan, anggaplah kita sampai 3 bulan ya teman-teman. Berarti kita membutuhkan operasional itu 150 teman-teman. 150 ditambah 2.700.000 berarti 2.850 teman-teman. Itu modal yang kita butuhkan ya untuk modal awalnya. Nah, setelah bertelur, nah kita anggap telurnya 3 ya teman-teman. Kita anggap telurnya 3, kemudian yang hidup cuma 2 teman-teman ya. Kemudian yang hidup cuma 2. Nah, anggap itu laki-laki semua teman-teman, atau jantan semua teman-teman anaknya. Jantan kalau saya jual ya teman-teman, baru mandiri makan itu 350 sampai 400 teman-teman. Anggaplah ini 350 lah ya. 350 berarti satu pasang itu 2 anakan ya teman. Berarti ada 4 pasang ya. Nah, ada 4 pasang jantan semua. Anggap ini yang hidup 2 ya teman-teman. Berarti 700 tambah 700 1.400.000 teman-teman. Nah, biasanya saya itu dalam 1 bulan bisa menghasilkan anak 2 teman-teman. 2 ekor. 2 produksi. Maksudnya 2 produksi berarti 4 pasang teman-teman. 1 bulan. Karena apa? Usia 4 hari sampai 5 hari saya cabut teman-teman. Saya cabut anakannya, kemudian saya loloh anakannya teman-teman ya. Nah, ini anggaplah 1 bulan, 1 kali panen itu dalam 1 bulan itu ada 2 kali panen ya teman-teman. Nah, berarti 1.400.000 teman-teman. 1.400.000 ya, dalam 1 bulan kan butuh waktu teman-teman untuk pemberian untuk perawatannya. Nah, dalam 1 bulan ini kita proses pemberian pakan itu hanya mengeluarkan pakan itu Rp50.000 teman-teman. Ini untuk loloh pakan anakannya teman-teman. Nah, biasanya saya kasih pakan itu ulet Hongkong ya, ulet Hongkong dan jangkrik teman-teman. Nah, itu sampai usia 15 hari. Usia 15 hari saya kadang full jangkrik, tetapi saya selingi dengan fur teman-teman ya. Saya kadang beli jangkrik itu 5.000 ya, 5.000 untuk kadang 3 hari 4 hari teman-teman, untuk loloh anakannya ya teman-teman. Jadi ya masih irit lah. Nah, itu menghabiskan pakan 50.000 teman-teman untuk lolohan. Berarti yaudah kita anggaplah 100.000 lah. Kita anggap 100.000 berarti 1.400.000 dikurangi 100 berarti bersihnya itu 1.300.000 teman-teman. 1.300.000. Nah, kalau misalkan nih teman-teman dalam 1 bulan teman-teman bisa menghasilkan 2 kali produksi ya teman-teman, berarti kita bisa menghasilkan 2.600.000 teman-teman. 2.600.000. Nah, 3 kali produksi aja sudah balik modal teman-teman ya. Nah, berarti kan menjanjikan ya teman-teman. Maksudnya teman-teman bisa menghasilkan untung yang lebih besar teman-teman. Nah, ini ya berarti kita jeda waktu
3 bulan. Nah, 3 bulan sudah balik modal, 3 bulan bisa balik modal dan hasilnya dan sudah ada hasil, karena 1 bulan itu teman-teman bisa menghasilkan 2 kali produksi teman-teman. Jadi 3 bulan ini udah balik modal dan bisa untung teman-teman. Ya ini kan peluang ya teman-teman, peluang yang menurut saya ya sangat menjanjikan. Ini pun saya sedang proses pengembangan lagi teman-teman. Bismillah, semoga penambahan kandang dan penambahan burungnya atau pasangan cibleknya bisa sesegera mungkin teman-teman. Namun untuk ciblek kristal yang udah usia 2 bulan atau 3 bulan biasanya itu sudah gacor teman-teman, sudah bunyi teman-teman. Nah, jika cibleknya itu suaranya udah gacor, sudah bagus, factor keluar, itu bisa dihargai lebih mahal teman-teman. Nah, biasanya dijual kisaran harga 900 sampai 1 jutaan teman-teman. Nah, itu nilai plusnya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sabar menunggu, dijual dengan kualitas gacor yang bagus, nah itu pun akan menambah nilai ekonomisnya teman-teman. Nah, itu tergantung dari teman-teman itu sendiri mau prospek ke yang mana, yang sudah mandiri kah atau nunggu sampai gacor teman-teman. Monggo, tergantung dari teman-teman itu sendiri. Nah, kalau di sini saya hanya menjelaskan ke teman-teman dari rincian prospek usaha pos atau setelah mandiri ya teman-teman, supaya perputarannya untuk saya sendiri lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya hanya sifatnya memberikan pengalaman, informasi. Semoga bisa dijadikan buat referensi dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan dalam penyampaian di video ini. Saya pamit dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.